Shalom, salam sejahtera, selamat berakhir pekan saudara-saudara. Jangan lupa kita tetap mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ada kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu, firman-Mu yang terus memimpin kami agar kami tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Ibrani 11 ayat 21. Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Demikian Ibrani 11 ayat 21. Tema renungan kita, iman yang setia sampai akhir. Iman yang setia sampai akhir. Saudara-saudara, kalau kita membaca Ibrani 11, maka kita menemukan di sana tokoh-tokoh iman, khususnya yang ada di dalam perjanjian lama, bahwa mereka dipilih oleh Tuhan untuk memenuhi tujuan Allah dalam menjalankan amanatnya, diberkati untuk menjadi saluran berkat demi kemuliaan Allah. Bacaan kita mengisahkan tentang seorang tokoh Alkitab namanya Yakub. Di sini disebutkan, karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Ayat 21. Saudara, siapakah Yakub itu? Yakub adalah anak Ishak, cucu Abraham, saudara kembarnya Esau. Banyak lika-liku perjalanan dan pengalaman Yakub selama hidupnya. Namun sesuai dengan arti namanya, Allah memberi perlindungan. Yakub pernah bermasalah dengan Esau berkaitan dengan hak kesulungan. Dia pun bergumul di satu tempat namanya Betel. Lalu dia menjadi pelarian ke Padan Aram, tempat pamannya yang bernama Laban. Dia bergumul di Peniel, pernah tinggal di Berseba, sampai akhirnya tinggal di tanah Gosen Mesir sebagai pendatang. Inilah perjalanan kehidupan Yakub. Tapi bagaimana Yakub bisa pada akhirnya memenuhi tujuan Tuhan? Pertama, bahwa dia memiliki iman yang sejati. Kejadian 28 ayat 13 mengisahkan perjumpaan pribadi Allah dengan Yakub ketika dia berada di Betel. Lalu dalam ayat 21 muncullah pengakuan iman. Maka Tuhan akan menjadi Allahku. Itu adalah pengakuan iman yang bersifat personal. Hal yang menarik adalah bahwa setelah Yakub berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, dia pun tetap konsisten beriman kepada Allah Abraham dan Ishak sampai masa tuanya. Sampai masa tuanya. Dia tetap setia. Dalam ayat 21 disebutkan ketika hampir waktunya mati, itu sekitar 147 tahun. Dalam Kejadian 47 ayat 28 disebutkan, sekitar 147 tahun. Yakub tetap menyembah Allah sekalipun kondisinya sudah renta, sudah lemah. Dia harus memakai tongkat. Dia berpesan, jika dia mati supaya dikubur di sisi nenek moyangnya. Hal itu memiliki makna agar orang-orang Israel mengarahkan pandangannya ke tanah Kanaan, mengharapkan pembebasan. Inilah iman. Sekalipun tidak melihat, tapi ada pengharapan. Lalu yang kedua, bahwa Yakub itu mengabdi dengan penuh kesetiaan. Yakub adalah seorang yang setia sekalipun hidupnya susah dan penuh dengan tantangan. Dia setia dalam keluarga, seorang pekerja keras, bukan pemalas, bukan pembantah. Misalnya saja untuk mendapatkan Rahel menjadi istrinya, dia harus bekerja selama 14 tahun lamanya. Bahkan pada akhirnya selama 17 tahun di Mesir, dia rela dan siap mengabdi di bawah pemerintahan anaknya sendiri, yaitu Yusuf. Nah, luar biasa ini. Dan yang ketiga, dia tetap menjadi saluran berkat. Yakub memberkati dua orang cucunya dari Yusuf dan Rahel, yakni yang bernama Manasye dan Efraim. Dalam Kejadian 48 dikisahkan bahwa ketika Yakub sakit, Yusuf membawa kedua anaknya untuk menjenguk ayahnya. Lalu di sana Yakub memberkati mereka. Yakub menggenapi janji Allah dengan meneruskan berkat kepada keturunannya. Yakub juga mengumpulkan semua anak-anaknya dan memberi nasihat kepada mereka. Iman berarti keyakinan akan janji Allah
Yakub seorang beriman dan dia mengalami janji Allah. Sekalipun belum melihat, tapi dia percaya. Saudara-saudara, kita diberkati untuk menjadi saluran berkat. Dan itulah tujuan Allah memilih kita menjadi anak-anaknya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami juga memiliki iman dan kesetiaan sampai akhir hidup kami. Kami tetap percaya, kami tetap menyembah kepada Tuhan, kami tetap mau melayani Tuhan yang hidup, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu, dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan berkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Selamat berakhir pekan. Salam.